wah ini yang buat gue, ini udah bener nih Jokowi nih. Dia sudah mengambil langkah yang tepat. Beberapa kali gue melihat dia berpidato, ya isu-isu yang dibawa sebetulnya isu-isu yang sangat ideologis dan strategis. Banyak antek di dalam, antek asing. Ya gue bisa bilang aja, jangan-jangan Thomas Lembong itu antek. Iya dong, harta punya barang lagi. Harus dipertanyakan nasionalismenya, kebangsaannya. Karena dia mempersonifikan LFP itu. Iya. Lu gini ya, ada yang namanya national interest. Santai. Ada yang namanya national interest, bro. Kepentingan bangsa. Salah pun bangsa, maka kita harus bela. Iya, benar-benar. Halo sahabat Sindikat Politik, kembali lagi di podcast Sindikat Politik bersama dengan saya Ariko Hutagalung dengan dan bintang tamu kita ini Bung Wonder Infantry. Halo. Bung Wonder ini kita bahas profilingnya sedikit. Boleh minum nih ya? Boleh. Bung Wonder ini adalah masih mahasiswa Bung atau udah lulus? Baru lanjut lagi. Ini Bung Wonder ini adalah pengurus di PP Jarnas 98 yang membidangi bidang mahasiswa. Kenapa dibuat di bidang mahasiswa? Bung Wonder ini juga punya pengalaman yang lumayan bagus di dunia organisasi Gemini ya Bung ya. Gemini. Sempat menjadi sekretaris cabang Jakarta Raya dan KLB jadi presidium ya. Coba bisa dijelaskan nggak Bung gimana jejak rekornya lah gitu di jejak rekam. Ya jejak rekam. Organisasi. Ya gue awal masuk kuliah itu 2008 di UKI. Memang saat itu bingung nih mau memilih sebuah kelompok studi dulu awalnya, bahwa gue pengen mengaktualisasikan pemikiran-pemikiran yang gue dapat dari buku-buku, lalu akhirnya organisasi yang menurut gue cocok ya buat gue mengaktualisasikan itu Gemini gitu. Nah 2008 lalu tadi sempat sedikit disinggung sekretaris cabang. Ya, sekretaris cabang. Itu tahun 2012 atau 2013 ya. Baru ketua presidium Gemini 2016. Gitu, Bung Riko. Lalu masuk ke Jarnas 98 untuk dukung Prabowo. Agak menarik sih, gue masuk ke Jarnas 98 ini ya. Gimana jadi, bisa? Kebetulan ketua umum Jarnas 98 ini senior di UKI, kampus UKI, gue kuliah di UKI. Sekaligus dosen juga di UKI. Gitu. Jadi kebetulan waktu itu gue mau mengurus lanjut kuliah ya. Kalau sekarang bahasanya apa? Penyetaraan gitu kan. Dibantu sama Bang Sangap. Lalu akhirnya juga Bang Sangap mengajak untuk beraktivitas di Jarnas 98 termasuk waktu deklarasi. Meskipun gue bukan aktivis 98. Karena kan ini awal mula deklarasinya Jarnas 98 ini para aktivis 98 yang merasa resah dengan kondisi bangsa ini lalu memuarakan keresahan itu dalam bentuk sikap politik mereka terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang diusung. Itu gue terlibat di situ meskipun gue bukan aktivis 98. Kalau pribadinya sendiri Bung Wonder, sejak kapan jatuh cinta atau lumayan suka dengan Prabowo Subianto ini? Ya, gue lahir di generasi yang memang masih sedikit bersentuhan dengan 98 ya. Jadi kalau gue dulu cerita nih, waktu 98 itu gue masih kelas 4 SD atau kelas 5 SD ya. Nah itu pas tragedi kerusuhan 98 itu gue saat itu waktu masih kecil gue main dingdong. Tahu dingdong nggak? Tahu. Yang dia mesinnya besar ya pakai kan? koin gitu ya. Nah ketika gue lagi asik main dingdong ternyata karena itu kan sebelahnya mall tuh tempat itu ya.
Ternyata mall tuh lagi dijarah, ya kan? Dia lagi dijarah. Nah, gua si Wonder kecil ini kan, karena melihat fenomena itu orang pada ngambil barang dari mall, pengen juga. Tapi karena gue serakah, gue pengen ngangkat TV bro. Karena gue tahu ya waktu itu TV itu agak mahal, ya kan. Ternyata nggak kuat. Terus? Nah, ketika gue coba angkat TV sama temen-temen karena nggak kuat, di atas itu udah kebakar tuh. Akhirnya gue keluar lah tanpa membawa hasil. Nah itulah sentuhan gue waktu 98. Lalu memang kebetulan orang tua juga salah satu pemerhati politik melalui media massa ya. Dulu langganan koran orang tua gue tuh Inti Jaya. Jadi ada dulu koran Inti Jaya, di mana Inti Jaya itu berpihak sama kelompok reformis. Jadi beritanya itu seputar Megawati. Nah di situ gue mulai mengenal Prabowo. Nah Prabowo diidentikan dengan seorang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kerusuhan 98. Baik dia di pemerintah ya. Bahwa kemudian akhirnya dia dituduh menculik. Itulah pertama kali gue mengenal Prabowo. Nah, setelah Prabowo masuk dunia politik di mana tahun berapa sih mulai ya? Kan Prabowo mulai mencalon itu 2009. Ya, 2004 gue tahu ya waktu itu dia ikut konvensi Partai Golkar. Iya. Di mana yang disepakati pada konvensi Partai Golkar itu Wiranto sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar. Di situ ada Surya Paloh, ada Prabowo Subianto, lalu ada Wiranto, ada Akbar Tanjung, orang yang satu kampung dengan lo ya di Sibolga. Iya, Sibolga. Sorkam deh, orang Sorkam. Sorkam ya. Nah, di situ gue mulai ya karena tadi orang tua gue cukup melek politik ya. Jadi gue juga sering discuss dengan orang tua meskipun gue waktu 2004 itu masih SMP tapi gue udah punya minat gitu. Gue tahu Prabowo mau maju tapi karena memang stigma yang dilekatkan pada Prabowo adalah salah satu yang terlibat di 98 maka gue skeptis terhadap Prabowo. Nah kemudian tahun 2009 2008 ya seingat gue iklan di TV-nya tuh banyak banget Prabowo kan. Gerindra yang iklan-iklan itu kan. Nah gue mulai coba tertarik dengan gagasannya Prabowo. Nah gue mulai tertarik itu ketika dia memakai simbol-simbol Soekarno. Nah karena kan gue 2008 tadi masuk Gemini. Gue memahami, mengenal pemikiran Soekarno. Gue lihat kok Prabowo pakai simbol-simbol Soekarno nih. Waktu itu ada Permadi di belakangnya Prabowo dia pakai baju yang kantong 2, lalu dia nyekar ke makam Bung Karno, ya kan, dan digandeng oleh Megawati. Itulah pengalaman gue mengenal Prabowo secara gagasan. Di situ gagasannya ya Soekarno banget. Terus kalau kembali ke era sekarang nih Bung, kan ini pasca debat nih yang keempat kemarin terakhir ya, keempat. Cawapres. Ya Cawapres. Nah, di situ kan beberapa kali dari debat pertama sampai debat keempat ini kan itu selalu digaungkan soal hilirisasi dan hilirisasi. Nah, yang saya tahu ini kan hilirisasi ini ada gak sih miripnya dengan nasionalisasi gitu? Karena kan kayak backgroundnya Bung sendiri kan itu di Gemini yang bicara tentang nasionalis nih, pasti paham lah tentang nasionalisasi. Dan itu selalu digaungkan nasionalisasi asing dan lain-lain itu. Gimana tuh? Ya, sebetulnya kan begini ya, ada tahapan-tahapan dalam mencapai sebuah sosialisme di Indonesia kalau bahasa Bung Karno. Atau kalau bahasa Undang-Undang Dasar itu di pembukaan adalah kesejahteraan umum. Bahwa kemudian negara ini memang berdiri untuk mensejahterakan seluruh instrumen yang ada di dalamnya, baik itu rakyat maupun alamnya. Kalau kita ngomongin geopolitik bebas merdeka gitu ya. Nah, ada tahapannya. Tahapan pertama memang sudah dilakukan oleh Bung Karno, yaitu bagaimana kita merdeka dari bangsa yang menjajah Indonesia. Ada Belanda, Jepang, ya asing lah. Nah, lalu setelah tahapan revolusi kemerdekaan itu, maka masuk menuju pada tahapan national and character building. Bahwa Soekarno waktu itu ngomong revolusi kita belum selesai. Dia bikin tantangan baru. Dia bikin challenge baru bahwa ketika kita sudah revolusi kemerdekaan, maka revolusi selanjutnya adalah membenahi rumah tangga.
membenahi masyarakat bahwa kita harus membangun karakter bangsa. Nah, apa tujuannya sih dalam membangun karakter bangsa? Supaya kita menurut yang literasi yang gue baca ya dari Bung Karno, supaya kita mampu mengelola sumber daya alam kita yang melimpah ini tanpa dirusak oleh kepentingan asing. Nah, berangkat dari situ dulu tuh. Berangkat dari situ. Artinya Bung Karno pernah dalam satu kesempatan dia sampaikan kalau memang Indonesia ini belum mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri, maka ya biarkan saja. Biar anak cucu kita nanti yang mengelola. Dibandingkan kita melepas itu ke asing yang mengelola, lalu kita hanya dapat sedikit benefit, ya kan, tanpa ada nilai lebih. Maka itu yang selama ini akhirnya terjadi ketika era Orde Baru, Orde Reformasi di awal, semua kekayaan kita betul-betul itu dikuasai oleh asing. Nah, itulah hilirisasi yang nanti masuk menjadi hilirisasi. Nah, sebelum masuk dia hilirisasi sebetulnya gini, Bung Riko, Bung Luhut ya. Gua sebagai Gemini sebetulnya gua mengambil sikap berseberangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kenapa demikian? Karena bagi gua bersama teman-teman tentunya ya, teman-teman Gemini, bahwa satu-satunya cita-cita Bung Karno yang tadi, bagaimana kita mengelola sumber daya alam itu secara mandiri, itu tidak pernah dilaksanakan. Ya gua 2008 itu Freeport masih pure mayoritas sahamnya dipegang oleh asing kan, oleh Amerika lah kita bilang. McMoran. Nah, begitupun semua Chevron, lalu ya sumber daya alam lah, semua dikuasai oleh mereka. Nah, pas Jokowi menjadi presiden tahun 2014, itu gue sebetulnya, jadi gini ceritanya, gue dulu salah satu orang yang ikut terlibat dalam pencalonan Jokowi menjadi presiden. Sempat juga. Iya, jadi gini, 2012 dia jadi gubernur DKI, ya kan? Lalu kemudian namanya mulai muncul pertama kali sebagai salah satu calon presiden itu ketika gue diajak sama ada senior gue namanya Bung Effendi Saman. Beliau ini seorang advokat. Beliau ini menggagas bersama teman-teman itu Kongres Jokowi Sedunia di Bandung. Jokowi Sedunia. Iya, Jokowi Sedunia. Artinya mereka mau mengkampanyekan bahwa Jokowi ini itu lebih daripada sekedar gubernur Jakarta saja. Bahwa dia adalah solusi. Itu satu. Yang kedua, gue waktu itu berguru ya, dalam tanda kutip berguru di rumah almarhum Mas Bondan Gunawan. Menggambarkan sosok Jokowi ini adalah sosok yang betul-betul lahir dari rakyat. Gitu. Prabowo tadi misalnya, kita sentil dulu sedikit Prabowo. Ini orang bapaknya Sumitro. Iya kan? Iya benar. Pesohor negeri, dia militer. SBY misalnya, mertuanya SBY adalah Sarwo Edi, pesohor juga, termasuk Megawati, termasuk Gus Dur. Nah, Jokowi ini betul-betul yang nggak ada siapa-siapa, dia bukan keturunan siapa-siapa. Tiba-tiba jadi presiden. Iya, dia memang betul-betul diidentikan adalah sosok yang lahir dari rahim rakyat. Nah, yang kedua itu pilihan gue kenapa gue sangat percaya dengan Jokowi. Lu bayangin aja, gue yang tadinya nggak punya mimpi menjadi seseorang pemimpin di Republik ini, karena Jokowi gue punya mimpi, bisa loh orang biasa kayak kita menjadi seorang pemimpin. Nah, di sikap itulah gue pertama. Lalu kemudian yang ketiga, nama kabinet. Gue suruh banget itu kampanyenya Jokowi. Jokowi ingin memberi nama kabinetnya adalah kabinet Trisakti. Nah, Trisakti itu perlu teman-teman ketahui, itu merupakan ide gagasannya Soekarno, yaitu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Nah, tapi tiba-tiba berubah tuh pas Jokowi jadi presiden. Kabinetnya namanya nggak jadi Trisakti, tapi kabinetnya namanya Kabinet Kerja. Indonesia Kerja. Kerja. Iya, kerja. Nah, di situ gue mulai mengambil sikap. Lalu revolusi mental, kan tadi gue udah singgung kan, national and character building. Iya, harus dibangun dulu karakternya. Itu gue terjemahkan dalam revolusi mental menurut gue dalam nawacita Jokowi. Itu nggak dilaksanakan juga. Akhirnya gue mengambil sikap berhadapan dengan Jokowi. Baru masuk 2019 mulai berarti dukung Prabowo. 2015 gue
demo-demo terus tuh, demo-demo Jokowi tuh. Iya kan? Karena menurut gua nggak sesuai dengan apa yang disampaikan dan nggak sesuai dengan cita-cita Bung Karno. Jadi kalau gua secara pribadi bingkai gua itu adalah bingkai pemikirannya Soekarno. Gitu. Jadi gua punya pisau analisa dalam menganalisa problem yang ada, ya pakai pisau analisanya Soekarno. Berarti dengan kata lain, Bung Wonder menganggap hilirisasi ini salah satu nggak dari Trisakti Bung Karno yang berdikari dalam bidang ekonomi. Nah, kan gue bilang mengambil berhadapan nih, ya kan? Lalu 2019 akhirnya gue coba lah melihat lagi gagasannya Prabowo Subianto. Di situ gue berpihak dengan Prabowo. Bagi gue Prabowo adalah simbol untuk menerjemahkan pemikiran-pemikiran Bung Karno menjadi sebuah produk-produk kebijakan. Kalau nggak salah itu 2019 Prabowo menggaungkan nasionalisasi aset asing juga ya. Betul. Sama kembali ke Undang-Undang 45. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Nah di situ gue waktu itu berkomunikasi juga dengan Bang Sangap, Jarnas 98. Itu kami berkomunikasi dengan almarhum Ibu Rahmawati, anaknya Soekarno. Kita berdialog dan lain sebagainya, bahwa menurut Rahmawati ya Soekarno itu pemikirannya semua diterjemahkan dalam produk kebijakannya Prabowo ketika memimpin. Nah, makanya gue mengambil sikap 2019 mendukung Prabowo Subianto. Jadi alasan gue mendukung Prabowo Subianto dari 2019 itu ada alasan ideologis. Gitu. Nah, sekarang menarik nih, Bung Riko, Bung Luhut. Menariknya gini, di akhir jabatannya Jokowi, masuk kita kepada hilirisasi. Pada akhirnya mereka punya kebijakan yang menurut gue itu luar biasa. Bahwa kita harus menghilirisasi semua sumber daya alam kita. Ya bahwa kemudian di awal periode dia melakukan divestasi saham, Freeport. Oh iya benar. Ya kan, ada Freeport, lalu ada beberapa tambang minyak di aku lupa itu ya, ada tiga di Sulawesi kayaknya. Iya, ada tiga tambang yang divestasi sahamnya diambil. Nah, kalau kita lihat perbandingan nasionalisasi aset itu kan nasionalisasi aset memaksa. Kalau kalau lo memaksa kan, maka kalau kita kuliah di hukum nanti akan ada arbitrase tuntutan, ya kan? Itu akan lebih panjang. Nah, itu gue apresiasi sebetulnya. Artinya, tapi bagi gue tidak cukup nendang di periode pertama Jokowi kita mengambil Freeport yang dikelola oleh Antam untuk dijadikan dasar gue secara ideologi sepakat dengan Jokowi bahwa kemudian ada hal-hal yang sebetulnya melenceng jauh. Ya misalnya tadi revolusi mental itu jauh sekali. Nah tapi akarnya dari divestasi. Lalu di 3 tahun terakhir ternyata ada yang namanya hilirisasi. Wah ini yang buat gua, ini udah benar nih Jokowi nih. Dia sudah mengambil langkah yang tepat. Bahwa kita mau jadi negara yang lolos terhadap middle income trap, terhadap negara-negara ekonomi, negara-negara berkembang menjadi negara maju. Ya bagaimana kalau kita tidak mengelola sumber daya alam kita sendiri? Nah itu gue sepakat. Di situ gue secara ideologis gue sepakat dengan Jokowi. Dan hari ini Jokowi secara tidak langsung menunjuk Pak Prabowo sebagai penggantinya. Oh iya benar. Gitu Bung. Bung Luhut gimana Bung Luhut? Soal dicuekin ini dari tadi. Menariknya sampai mati gitu. Tapi ada satu hal yang kita bahwasanya keran masuk investasi asing itu dibuka sama Bung Karno. Gimana awal itu? Bahwa ya awal itu Bung Karno nih yang membuka keran ini. Tapi Bung Karno sendiri bicara tentang berdikari. Ya jadi gini, memang ini akan menjadi perdebatan yang cukup panjang ya, bahwa undang-undang penanaman modal asing itu undang-undang nomor 1 tahun 67 itu masih Bung Karno yang menandatangani. Tapi kerangka politiknya itu harus dilihat ya. Bahwa kemudian tahun 67 itu Bung Karno menjadi presiden, ya secara de jure. Dia masih pemangku jabatan tertinggi. Tetapi secara de facto dia sudah tidak presiden sebetulnya mulai dari 66 itu. Ya 66 lah setelah PKI memberontak.
Nah, secara de facto dia sudah diasingkan. Sama kayak gini, kalau kita melihat sejarahnya Che Guevara, Presiden Venezuela Hugo Chavez, betul. Bahwa dia ada kekosongan kekuasaan 3 hari. Iya. Ya kan, ketika dia kudeta militer itu 72 jam itu ya. Iya. Nah, sudah ada penggantinya presiden waktu itu. Nah, artinya kan selama 3 hari pasti presiden yang menggantikan dia, Hugo Chavez ini mempunyai kebijakan. Ya secara de jure iya, tapi de factonya bukan Hugo Chavez lagi. Nah, kira-kira gue melihat suasana kebatinannya saat penandatanganan 1 Januari 1967, Undang-Undang Nomor 1 tahun 67 itu. Iya. Ya karena secara de facto bukan Soekarno lagi presiden. Gue nggak tahu, kita bisa berdebat persoalan literatur sejarah, tetapi ada tekanan politik. Iya, gue mau rasa suasana kebatinan saat itu dipaksa. Ada tekanan politik gitu ya. Betul. Gitu. Jadi undang-undang PMA itu Bung Karno secara prinsip bagi gue ya, itu tidak pernah dia mengingkari sendiri terhadap pemikiran-pemikirannya. Ya, ini penting ini Bung Riko, karena itu kan berhubungan dengan nantinya hilirisasi terhadap namanya kepentingan internasional. Betul. Ya saat ini kan kita nih masih semacam terjebak dalam ruang sendiri, ya kan ya. Ada yang pro, ada yang kontra, apalagi dalam Pilpres ini kan. Ya buat apa sih hilirisasi? Bahkan partai pendukung pemerintah pun menolak hilirisasi. Udah mulai meragukan lah. Meragukan. Iya, ya kan, meragukan. Dengan menjual isu ini ke Amerika. Iya. Ini kan isu yang berkembang di masyarakat ya. Iya. Ini gara-gara Mik tadi nih pembahasan menarik ini ketinggalan nih. Tolong dulu diawasi. Nah, yang maksud gini. Bagaimana nih dengan keberlanjutan yang diusung oleh Prabowo? Mampu nggak sih sebenarnya dia? Kita kan juga secara skeptis lah kita berpikir ya. Apalagi ada mau nggak mau ada cerita ya ini Prabowo ini Barclay punya gitu loh. Barclay. Iya, Amerika punya nih barang. Mungkin nggak dia nih meninggalkan ketika dia memang kemudian hari diberi pangku kekuasaan. Ya meskipun ya maksudnya gue Gibran pun sebagai anak Jokowi ya kita tahu lah sebagai wapres posisinya kan tidak terlalu penting pula. Kira-kira gimana? Bisa nggak tuh kira-kira? Takutnya Gibran keberlanjutan ini kayak wapres kemarin AFK gitu ya. Nah, gimana tuh? Gua memang kekurangan gue satu. Gue itu tidak bersahabat dengan Prabowo. Kecuali gue tumbuh bersama dengan Prabowo, gue mengerti, ya kan karakternya. Ya. Tapi kita bisa lihat rekam jejaknya dia. Sederhananya, gue melihat rekam jejaknya itu dari 2004 ke 2024 ini. 20 tahun kita lihat rekam jejaknya. Bahwa isu-isu yang dimainkan Prabowo itu adalah isu-isu yang cukup ideologis. Kalau kita nggak usah menggunakan kata sangat ya cukup ideologis. Dan beberapa kali gue melihat dia berpidato, ya isu-isu yang dibawa sebetulnya isu-isu yang sangat ideologis dan strategis. Orang nggak ngerti tuh, kenapa sih kita butuh kembali ke Undang-Undang Dasar 1945? Orang nggak ngerti. Wah, bagi orang yang secara kasat mata dia bilang gini, wah kemunduran dong, gitu kan? Iya. Kita sudah mengamandemen lalu dikembalikan lagi, itu kan sebuah proses kemunduran. Tapi secara ideologis sebetulnya apa yang disampaikan Prabowo, karena Prabowo melihat pasal terkait ekonomi itu mempunyai implikasi yang sangat luar biasa terhadap pembangunan struktur ekonomi ke bawah. Pasal 33 ya. Pasal 33. Karena ada redaksi efisiensi berkeadilan. Meskipun ada kata berkeadilan, tapi dia termaktub kata efisiensi itu. Nah itu yang digagas Prabowo. Nah balik pertanyaan, apakah Prabowo akan mengingkari? Ya karena gue tidak berkawan dengan Prabowo, maka gue tidak bisa menjamin 100% Prabowo itu akan menjalankan apa yang diucapkannya. Tetapi perlu teman-teman pahami bahwa Jarnas 98, hari ini gue dari Jarnas 98, itu memposisikan diri sebagai mitra kritis. Artinya kita tuh beda dengan Projo contoh. Ini bukannya mau sentil menyentil. Projo itu kan dia pakai kacamata kuda. A kata Jokowi A, B kata Jokowi B.
Tapi posisi kita waktu Jarnas 98 dibentuk, kita memposisikan diri sebagai mitra kritis. Bahwa kemudian secara ideologis kita sama, iya. Tetapi kalau lo tidak menjalankan sisi-sisi ideologis itu, maka kita akan kritik. Kritik habis. Dan itu kita sampaikan kepada Pak Prabowo pada musyawarah besar aktivis 98 di Bali. Dan Prabowo setuju itu. Itu bagus. Menarik ini. Kalau kita kemudian nanti, ya kalau Prabowo jadi presiden ya, tinggal menunggu konsistensi dia ya kan. Betul. Kalau kata Bung Karno tuh satunya perkataan dengan perbuatan ya. Isu hilirisasi kan berkembang tuh. Lalu muncul Gibran, hilirisasi digital. Ini kan istilah hilirisasi kan lagi sangat booming ya di negara Republik Indonesia ini. Apa sih itu gitu ya? Namun ini kan nggak diperkenalkan gitu dengan namanya generasi kemudian, ya kan, generasi Gen Z, apalagi generasi Gen Z ya, yang kemudian nanti akan mengaplikasikan semua hal itu. Yang betul kena dampak lah itu. Kira-kira apa nih yang perlu dibangun pemerintah terhadap generasi Z untuk pengaplikasiannya itu? Ya, penggunaan terminologi hilirisasi itu sebetulnya menarik. Artinya 2 tahun belakangan ini bagi kita bayangannya hilirisasi itu terkait sumber daya alam. Ternyata pada debat cawapres pertama ya, yang cawapres nih, atau debat capres kedua kalau secara luas, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan hilirisasi digital yang pada akhirnya menjadi perdebatan. Banyak orang, apaan sih hilirisasi digital? Digitalisasi katanya pengamat itu kan. Betul. Nah, sebetulnya muara kita membangun bangsa untuk menghindari jebakan negara berkembang, jebakan negara-negara yang mau melompat menuju negara maju, yaitu membuat nilai tambah dalam semua produk. Contoh begini, kalau hilirisasi digital ya, semua eranya digitalisasi, tapi apakah kita punya server yang luar biasa besar? Kan enggak. Kita masih minjem server orang. Apakah kita punya mesin pencarian negara sendiri? Enggak. Kita masih pakai Google. Iya kan? Atau mungkin orang masih ada yang pakai Yahoo atau dan lain sebagainya. Nah, yang ini kan tidak terpikirkan oleh rakyat banyak. Nah, ini coba digagas oleh Gibran bahwa kita boleh digitalisasi di semua segmentasi. Tetapi kita harus punya nilai tambah, bukan hanya kita penikmat karya bangsa lain. Itu digital misalnya. Kita beralih ke bahan pokok deh. Banyak yang impor kan? Iya, Bang. Beras kita mungkin saja tidak bisa mencukupi kebutuhan nasional, maka kita harus impor. Salah tidak? Tidak. Dalam hal untuk ketahanan pangan, impor itu iya. Tetapi kan kita tidak berbicara ketahanan pangan. Hilirisasi kita bicarakan, yaitu apa? Muara hilirisasi pangan. Kedaulatan. Bahwa apa yang kita konsumsi harus diproduksi di Indonesia. Maka itu lahirnya ide persoalan food estate. Bagaimana krisis pangan di dunia. Kemudian kemarin menjadi perdebatan disampaikan food estate gagal dan lain sebagainya. Ya kesuksesan itu kan berasal dari kegagalan yang terjadi. Iya kan? Jadi kesuksesan itu tertunda. Benar gak? Benar. Kayak misalnya di masalah singkong. Iya, gue yakin lah. Pasti ketika kita dalam mencoba teknologi baru, gagal itu biasa kok. Thomas Alva Edison nyiptain lampu itu berapa kali gagal? Ya kan, kalau orang bilang 99 kali dia gagal, percobaan ke 100 dia berhasil. Lalu orang kritik, wah lu percobaan ke 27 gagal terus lu, ngapain aja? Iya kan? Kan begitu loh. Jadi ya karena ini nuansanya politis, lalu memang mungkin ada ya di Indonesia ini karena national character buildingnya itu belum bisa dijalankan, ada pemain-pemain mungkin di lapisan kedua dalam food estate sehingga dana-dana itu dimainkan. Ya itu bukan salah si pemimpin, tetapi itu adalah salah dari orang-orang yang memang di lapisan kedua ini menurut gua. Jadi jangan itunya lah, tapi idenya lah yang harus kita lihat. Gitu. Berarti secara tidak langsung atau secara langsung lah kita bilang hilirisasi ini akan mendongkrak eksistensi negara kita sendiri ya. Di bidang ekonomi dan bisa masuk ke dalam bidang apa?
apa sebutannya, bargaining pertahanan Bargaining keamanan position. ya, bargaining position ke negara-negara lain, bahwa kita menyediakan nikel nih, kayak kemarin dan dulu kan nikel yang banyak viralnya nikel. Berarti kemudian hari kalau misalnya pun yang katanya PUTS ini gagal, di kemudian hari tiba-tiba berhasil, bisa jadi bargaining kita bertambah lagi, jadi ketahanan pangan dunia kita yang megang gitu. Betul. Jadi gini, gue kasih contoh ya. Ya tadi udah disinggung, gue kuliah lagi ya. Iya. Jadi gue ada mata kuliah hukum laut internasional. Ya. Nah, gue diberikan tugas sama dosen gue, Pak Edward. Halo, Pak Edward. Yaitu membedah laut Cina Selatan. Wah, Laut Natuna. laut konflik. Laut konflik. Semua negara yang terlibat, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei dan lain sebagainya, termasuk Indonesia di Natuna. Memang Tiongkok terhadap Indonesia itu dia masih soft di Natuna, ya kan, belum ada klaim bahwa Tiongkok masih mengakui keberadaan batas laut di Natuna. Tapi ada yang menarik kajiannya begini. Filipina melakukan tuntutan ke Badan Arbitrase UNCLOS, hukum laut. Ya. Lalu Filipina menang karena yang Tiongkok klaim itu adalah Pulau Spartai, ya kan, ada 2 pulau, di mana pulau-pulau itu karena diklaim sama Tiongkok itu adalah warisan dari peradaban dia yang 2000 tahun yang lalu, ya. Tapi menurut hukum laut itu tidak bisa diklaim. Ya, itu panjang pembahasannya. Jadi intinya Filipina akhirnya memenangkan gugatan itu. Nah, seharusnya ketika Filipina memenangkan gugatan itu, maka orang yang terlibat, para pihak di dalam gugatan tersebut melaksanakan putusan tersebut. Ya. Nah, tapi Tiongkok tidak mau melaksanakan. Kenapa demikian? Karena Tiongkok punya bargaining position yang kuat. Karena dia sekarang sudah jadi negara yang maju, yang lolos dari middle income trap tadi. Nah, lalu apa yang ditawarkan Tiongkok terhadap Filipina? Dibantu. Oke, Filipina, lu boleh deh ngambil ikan di tempat gue yang ini. Tapi gue boleh ya tetap mereklamasi di pulau ini. Gue tetap boleh ya untuk ngamanin proyek di lautan ini. Tukar guling jadi. Iya, itu bargain. Malaysia solution lah ya. Betul, Malaysia pun demikian. Malaysia itu dibantu perekonomiannya sama Tiongkok. Sehingga apa? Malaysia tuh dalam forum-forum di ASEAN, kan kalau Ganjar kemarin kan ngomong, Anies ngomong kalau kita pakai pendekatan terhadap kelompok ASEAN ini untuk Laut Cina Selatan, nggak bisa. Malaysia itu udah skeptis terhadap Laut Cina Selatan karena ekonominya dibantu. Itu boleh cek datanya. Itu tahun 2020. Begitupun Brunei. Brunei dibantu sama Tiongkok. Nah, itulah bargaining position yang kuat yang tadi Bung Riko sampaikan. Ketika ekonomi kita kuat, dunia pun bisa kita lawan. Iya. Jerman kalau dia tidak secara ekonomi tidak kuat, tidak mampu membuat tank-tank yang luar biasa, dunia tidak akan ditantang oleh Hitler. Hitler berani menantang itu karena pertumbuhan ekonominya kuat. Instrumen untuk melakukan sebuah perang itu selesai dibuat Hitler, tanknya paling banyak, maka dia mampu menantang dunia. Gitu, Bung Luhut. Nah, Prabowo yakin bisa begitu. Karena dia fokus di situ. Tapi menarik ya, profesinya di situ ya, militer. Kita bicara hilirisasi ya. Ya. Ini ide yang bagus gitu. Harus kita dengar penjelasan Bung Wonder tadi ya. Lalu apa yang menjadi kekurangan apa dan penguasa-penguasa sebelumnya? Kenapa ide yang sebagus ini tidak dilaksanakan dari dulu? Kenapa baru kali ini, Bung? Ya kalau secara kasar sih gue bilang mungkin ini mungkin ya, artinya gue nggak yakin. Iya. Banyak antek di dalam, antek asing. Ya gue bisa bilang aja, jangan-jangan Thomas Lembong itu antek. Iya dong. Harvard punya barang lagi. Ya gue nggak tahu lah. Ya. Mau dia Harvard kayak, mau dia Boston kayak. Wah, jadi seolah-olah gue menuduh nih. Tapi bagi gue itu antek. Kenapa? Kita punya nikel, cadangan terbesar dunia yang disampaikan oleh Mas Gibran. Iya. Itu kan harusnya kita jadikan bargaining position kita terhadap dunia. Lu bayangin bapaknya Gibran nih, Jokowi selaku presiden itu berani melawan Uni Eropa. Bener. Kalau dia nggak clear dengan Menteri Pertahanan Prabowo, Jokowi nggak akan berani melawan Uni Eropa. Kita digugat kalah. Kita gugat lagi nih. Kalau misalnya kita banding kalah,
Ya menurut gua kalau kita melakukan treatment seperti Tiongkok tadi, kita punya bargaining position yang kuat, nggak usah kita ikutin putusan itu. Orang mereka kok yang butuh nikel. Nih. Kita nih mau berdagang nih, kalau mereka nggak mau beli barang kita jual ke musuh mereka. Rusia itu pasti butuh. Dan itu sah-sah aja kan? Dan itu sah-sah saja. Iya. Kan gitu. Benar. Kita mau jadi negara maju. Sama kayak misalnya di rumah kita nih ya. Kita mau memperluas lahan kita nih. Ya kan? Ternyata tetangga sebelah sewot. Wah lu jangan memperluas lahan lu dong. Nanti lahan gue serobot. Padahal itu lahan kita. Benar. Nah, masa mau kita dengerin tetangga yang ngomong begitu, sedangkan kita butuh lahan itu mau kita pergunakan untuk misalnya parkir mobil, atau kita mau tanemin pohon biar adem. Masa mau kita dengarkan tetangga kita? Tapi kalau misalnya kita ternyata bekerja sama tetangga kita dihidupi sama tetangga kita, ya pasti kita dengerin. Itu yang gue bilang antek. Tapi ketika kita punya bargaining position yang sama, ya ngapain kita dengerin? Orang tanah-tanah gua, nikel gua, boksit gua, emas gua, tembaga gua. Nah kira-kira begitu gue lihat konstruksinya. Jadi antek itu yang bermasalah. Antek. Gue bilang Tom Lembong itu harus dipertanyakan nasionalismenya, kebangsaannya. Karena dia mempersembahkan LFP itu. Iya. Lu gini ya, ada yang namanya national interest. Santai, ada yang namanya national interest, bro. Kepentingan bangsa. Salah pun bangsa, maka kita harus bela. Iya, benar itu. Jadi orasi nih. Masih ada jiwa-jiwa game mahasiswanya ya. Betul. Bukan jiwa-jiwa, main masih. Karena terlalu larut itu. Iya. Saya berapa menit ya stop tadi ya? Tolong kamu tuh minggu depan jangan kayak gini lagi. Sabotase nih. Mungkin ada nggak pas penutup lah ya. Ini nanti bisa jadi lari nanti makin panjang nanti obrolan nih. Penutupnya Mas Lembong ini. Apa yang pemuda harus lakukan? Generasi milenial yang umur 30, generasi Z terhadap ide daripada pemerintah saat itu tentang hilirisasi. Apa yang harus dilakukan? Ya yang paling utama dan paling penting sebenarnya ya buat generasi muda itu ya kalian baca buku, perbanyak literasi. Jadi kadang tuh kita gampang sekali terbakar oleh 1-2 menit video yang dipotong-potong, lalu kita tersulut, langsung kita menjudge. Padahal literasi yang kita fondasi literasi kita itu masih minim. Bagaimana mungkin kita bisa menjudge sesuatu persoalan kalau kita miskin literasi? Itu pertama buat anak muda. Bahwa kalian termasuk gua, termasuk bung-bung sekalian, kita harus perbanyak literasi sehingga kita tidak bisa menjadi bangsa yang mudah dipecah belah. Oke. Nah, lalu yang kedua, ya ikut organisasi. Kenapa? Literasi yang lo baca itu harus lo aktualisasikan. Nah, sebelum lo aktualisasikan harus lo diskusikan. Ya kan? Bagaimana mungkin lu bisa mendiskusikan kalau lu tidak bisa membaca? Bagaimana lu bisa mengaktualisasikan itu, menerjemahkan itu dalam sebuah realita kehidupan kalau lu tidak mendiskusikan dengan teman-teman yang lain? Maka berorganisasi. Membaca, berorganisasi, baru yang paling penting adalah lu harus bangkitkan rasa nasionalisme lu itu. Jangan kayak Tom Lembong. Jangan kayak gitu. Kalian jangan pernah jadi antek gitu. Oke. Udah cukup banyak antek di negara ini. Mimpi kita besar Indonesia 2045 itu Indonesia emas itu mimpi Jokowi itu kita menjadi salah satu 5 kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Maka pertahanan kita harus kuat, bargaining kita harus kuat, dan kita tidak boleh dipecah belah. Itu kehebatannya Prabowo. Prabowo ingin mempersatukan negeri ini. Bergabungnya Jokowi dengan Prabowo itu adalah bentuk dari persatuan menuju 2045. Nah kan sayang nih yang antek-antek ini masih aja. Iya kan? Kira-kira begitu, Bung Luhut. Ya ngeri ya. Ntar saya telepon Jokowi deh biar menjadi jubir ya. Cocok nih jadi jubir di sana kayaknya nih. Bung Luhut ada tutupan? Udah kan tadi kita udah tutup. Berarti sekian pembahasan. Sekian pembahasan dari. Kesimpulan. Iya ini mau dibilang kesimpulan. Sekian dari pembahasan soal hilirisasi dari Bung Wonder Infanteri yang
sampai detik ini mungkin dia masih aktivis mahasiswa. Dan dia punya pandangan yang menarik yang saya tangkap dari tadi itu bisa saya simpulkan dan tegaskan bahwa hilirisasi adalah penguatan eksistensi bangsa Indonesia. Dan itu dalam program Prabowo dan Gibran. Jadi untuk kaum nasionalis kita bilang ya, dan orang-orang yang masih cinta sama negeri dan bangsa ini, 14 Februari dukung nomor urut 2. Waduh. Presiden Prabowo, dan wakil presiden adalah Gibran. Terima kasih. Sampai jumpa sahabat sindikat politik. Yo.